Pada saat ini, wajah Lin Nan tiba-tiba menjadi terkejut. Dia tahu bahwa binatang guntur ungu sedang membantunya. Mendesis. Ular hitam es tiba-tiba mendesis dan buru-buru menghindar ke samping. Nafas api kuat yang terpancar dari binatang guntur ungu membuatnya merasakan kepanikan di dalam hatinya, dan bahkan ada bahaya kematian. Patah. Namun, kemudian cakar Purple Thunder Beast menghantam Ice Black Snake dengan sangat cepat, mengeluarkan suara yang tajam. Tanah telah hancur oleh genggaman kuat binatang guntur ungu, namun di bawah cakarnya, ular es hitam meronta dan mulai memutar tubuhnya, nampaknya dengan keengganan yang kuat. Serangga kecil, sudah waktunya kamu bangun. Akhirnya, suara binatang petir ungu terdengar, dan ia berkata dengan ganas kepada ular hitam es di bawah cakarnya. Hampir di saat yang sama, binatang petir ungu itu mulai meledak dengan energi yang kuat, dan cakarnya mulai menyusut dengan cepat. Nyala api langsung keluar dari cakarnya. Tanpa ragu-ragu sama sekali, kobaran api membentuk bombardir yang kuat, naik ke tubuh Ice Black Snake tanpa henti. Panggilan, nyala api yang berkobar bercampur dengan aura menakutkan yang membuat orang takut untuk mendekat, dan ular hitam es tersebut pun mengakhiri hidupnya dalam nyala api tersebut dalam sekejap. Oh tidak, kenapa kamu begitu kuat? Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget ketika dia melihat betapa mudahnya binatang guntur ungu membasmi ular es hitam. Pada awalnya, dia hanya berpikir bahwa tubuh dewasa dari binatang guntur ungu setara dengan keadaan inti emas akhir, tetapi dia tidak menyangka bahwa efek seperti itu akan terjadi. Ular es hitam, yang bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya ruang untuk melawan di bawah cakar binatang guntur ungu. Dalam sekejap, ekspresi Lin Nan mulai berubah, dan dia segera mengajukan pertanyaan tentang binatang guntur ungu. Penindasan absolut terhadap alam tidak hanya tersedia bagi pembudidaya manusia. Klan makhluk roh kita juga memiliki penindasan semacam ini, dan lebih kuat. Binatang guntur ungu itu menjelaskan kepada Lin Nan dengan tenang, dan kemudian dengan cepat menyingkirkan penghalang itu, menunjukkan tatapan merendahkan. Sial, orang ini sebenarnya mulai pamer. Melihat binatang guntur ungu tampak seperti ini, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, dan ekspresi yang agak terdiam muncul di wajahnya. Sekarang sumber racun yang awalnya ada di Qin Lan telah ditemukan, Lin Nan tidak perlu lagi menutupi apapun. Merupakan hal yang baik baginya jika penghalang itu dihilangkan. Setidaknya Qin Changfeng di luar bisa mengetahui apa yang dia lakukan. Tertawa, sambil berpikir, binatang petir ungu itu menghilang di depan matanya dan terus bersembunyi di dalam tubuhnya. Lin Nan tidak ingin mengekspos terlalu banyak di depan Qin Changfeng, jadi dia hanya mengulurkan tangan dan mengeluarkan 2 pil api dari cincin luar angkasa, satu untuk diambil Qin Lan, dan yang lainnya untuk Penatua Mo. Meskipun Penatua Mo dapat dengan cepat bangun karena kultivasinya yang kuat karena dia tidak memiliki sumber racun yang berkelanjutan, Lin Nan tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Entah apakah Qin Changfeng akan menyerangnya. Segera setelah itu, Lin Nan mengeluarkan 2 pil detoksifikasi lagi dan memasukkannya ke dalam mulut kedua orang itu. Pil detoksifikasi adalah sisa dari saat dia menyempurnakan pil detoksifikasi untuk Fang Ting, sedangkan pil api berasal dari inventaris saat dia menyempurnakan pil untuk Luo Batian. Dapat dikatakan ramuan semacam ini tidak berpengaruh padanya, hanya sia-sia. Namun, nilai dari keempat pil ini saja sudah pasti melebihi hadiah yang diberikan Penatua Mo kepadanya. Dapat dikatakan Lin Nan kehilangan uang kali ini. Namun bagi Lin Nan, kerugian sementara bukan berarti ia akan kehilangan uang di kemudian hari, karena ia juga ingin memasuki benua barat melalui ruang serikat penggarap. Dari apa yang dikatakan Qin Changfeng, Lin Nan hampir yakin bahwa ruang ini akan mengarah ke benua barat. Dan dalam keadaan seperti itu, dia membutuhkan Penatua Mo untuk bangun sesegera mungkin untuk setidaknya menyelamatkan nyawanya. Tertawa, 2 orang yang baru saja meminum ramuan itu mulai mengeluarkan gas yang kaya dan padat ke seluruh tubuh mereka, dan secara bertahap memenuhi seluruh ruangan, sehingga mustahil untuk melihat sosok di sisi yang berlawanan. Anda hanya dapat mendeteksi pergerakan di sekitar melalui kesadaran spiritual Anda. Bang! Tepat ketika Lin Nan hendak mengatur pernapasannya sedikit, pintu tiba-tiba terbuka dari luar, dan sosok Qin Changfeng masuk dari luar dalam sekejap. Lin Nan, apa yang terjadi? Begitu dia memasuki ruangan, Qin Changfeng terpana melihat pemandangan di depannya. Dia segera berteriak keras dan menatap Lin Nan, seolah dia ingin memakan seseorang. Tentu saja, dia tidak bisa melihat Lin Nan. Tempat itu benar-benar tertutup oleh aura padat, namun kesadarannya dapat dengan mudah mendeteksi lokasi Lin Nan. Ketika Qin Changfeng menerobos, wajah Lin Nan tetap tenang seperti biasanya, tetapi alisnya sedikit berkerut. Meskipun tidak ada yang terlihat di permukaan, Lin Nan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun, tidak ada masalah bagi orang-orang, tetapi jika Qin Changfeng memilih untuk membasmi orang dan membungkam mereka, maka dia mungkin mendapat masalah besar.
Apa yang dia harapkan sekarang adalah Penatua Mo segera bangun sehingga dia bisa mengucapkan beberapa kata baik kepadanya. Bukan apa-apa, setelah meminum obat mujarab, fenomena ini akan terjadi secara alami. Setelah jeda sebentar, Lin Nan menjelaskan kepada Qin Changfeng di pintu. Apakah pihak lain percaya atau tidak, itu masalahnya sendiri. Bagaimanapun, Lin Nan telah melakukan yang terbaik untuk menjadi baik hati dan benar saat ini. Jadi semuanya baik-baik saja. Wajah Qin Changfeng tidak cantik, tapi dia menatap Lin Nan dengan heran dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Bahkan, dia juga sedang mempertimbangkan apakah akan membasmi seseorang dan membungkamnya. Bagaimanapun, Lin Nan telah menyerangnya sebelumnya, dan dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Lin Nan. Mungkin tidak apa-apa, tapi aku belum bisa menjaminnya. Kita tidak akan tahu sampai mereka bangun. Meskipun Lin Nan sudah yakin tidak terjadi apa-apa di antara kedua orang ini, dia tetap sengaja panik dan menjelaskan. Lin Nan tahu dari raut wajah Qin Changfeng bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa, dan orang ini mungkin akan menyerangnya. Qin Changfeng, yang sudah memutuskan untuk mengambil tindakan, tiba-tiba mengerutkan kening, menatap Lin Nan seolah ingin memakan seseorang, dan wajahnya menjadi suram. Dia sebenarnya berencana membasmi Lin Nan ketika dia mengatakan tidak apa-apa untuk menghilangkan kebenciannya. Tapi dia tidak pernah menyangka Lin Nan akan mengatakan ini, yang membuatnya tidak bisa mengambil tindakan sama sekali. Wow, tiba-tiba, saat Qin Changfeng ragu-ragu apakah yang dikatakan Lin Nan itu benar, Qin Lan, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba mengerutkan kening, dadanya melonjak, dan dia tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk menyemburkan aliran bau hitam darah. Laner, melihat penampilan putri kesayangannya saat ini, Qin Changfeng tidak lagi peduli pada Lin Nan dan berlari dengan cepat sambil berteriak cemas. Wow, tapi Qin Lan tidak segera bangun. Sebaliknya, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan seteguk darah hitam muncrat. Karena jaraknya yang dekat, Qin Changfeng, meskipun dia adalah orang terkuat di alam abadi, tidak dapat menghindarinya sama sekali dan basah kuyup di tempat. Lin Nan, apa yang sebenarnya terjadi? Qin Changfeng tiba-tiba meraung dan mengulurkan tangan untuk meraih Lin Nan. Aura tirani menyelimuti Lin Nan dalam sekejap. Meskipun Lin Nan segera merasakan aura kuat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Bagaimanapun, kesenjangan di dunia ini terlalu besar, dan tidak ada cara untuk mengelak. Ayah! Namun, ketika leher Lin Nan menegang dan Qin Changfeng menangkapnya, Qin Lan terbangun di tempat tidur dan segera berteriak. Qin Changfeng segera melepaskannya dan mengarahkan pandangannya pada Qin Lan lagi. Laner, kamu baik-baik saja, kamu benar-benar baik-baik saja. Saat ini, dia telah benar-benar kehilangan keagungan pria terkuat dan telah menjadi ayah dari seorang gadis. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mengirim orang untuk mencari alkemis kemana-mana, tetapi tidak ada alkemis yang berani menyinggung Sekte Tiandan, yang memungkinkan dia melihat kehangatan dan dinginnya sifat manusia yang sebenarnya. Dan dia tidak ingin menyerahkan putri kesayangannya untuk menjadi budak di bawah cengkeraman Bei Tianming, jadi dia mengertakkan gigi dan lebih memilih Qin Lan mati daripada membiarkan Bei Tianming berhasil. Justru karena keyakinan inilah dia lupa seperti apa dirinya dan kehilangan akal aslinya. Namun, ketika Qin Lan bangun, dia segera merasa bahwa itu adalah kemurahan dewa. Dia menangis beberapa saat, dan air mata di matanya sedikit bersinar. Bersihkan, ular hitam es ini racunnya sangat kuat, aku hampir mati. Elder Mo juga segera bangun. Karena keracunannya relatif dangkal, tidak terlalu banyak darah beracun yang terkumpul di dada, itu hanya nafas lega. Saat dia bangkit dari tanah, dia mengutuk dengan keras, tidak peduli Lin Nan belum pergi. Dengan baik, melihat penampilan Elder Mo saat ini, Lin Nan tiba-tiba merasa terdiam. Saya yakin karakter orang tua ini memang seperti ini, tidak sedingin itu. Menguasai. Ketika Qin Lan mendengar suara Tuan Mo, dia langsung berteriak kaget. Namun karena tubuhnya masih sangat lemah, anggota tubuhnya terasa lemas begitu dia bergerak. Hahaha, ada baiknya kamu tidak melupakan aku sebagai tuanmu. Kupikir kamu akan kehilangan ingatanmu jika kamu digigit oleh ular es hitam. Tuan Mo berkata dengan keras kepada Qin Lan dengan nada agak bercanda, dan ekspresinya akhirnya melembut. Dia menatap Lin Nan dengan tatapan setuju, tapi tidak menjelaskan apapun. Aku belum kehilangan ingatanku. Aku masih ingat bahwa kamu diam-diam meminum anggur roh yang telah lama disimpan ayahku, memakan otak Mongki yang dia pelihara selama bertahun-tahun, dan... Ketika Tuan Mo tiba-tiba mulai berbicara, Qin Lan membuka mulutnya dan tidak dapat menghentikannya lagi. Dia mulai memverifikasi apakah dia telah kehilangan ingatannya, tetapi dia mengungkapkan semua hal yang telah dilakukan Tuan Mo hari ini. Celepuk. Ketika Tuan Mo mendengar kata-kata Qin Lan, kakinya melunak dan dia hampir jatuh ke tanah, dengan ekspresi malu di wajahnya. Apa? Qin Changfeng bahkan lebih terkejut lagi,
dia belum tahu tentang Ling Jiu, tapi dia tahu dengan jelas tentang Ling Hou. Itu adalah binatang spiritual terbaik yang dikirimkan kepadanya oleh Jian Zong. Jika sudah besar, dikabarkan akan menjadi seperti manusia yang berkultivasi dan bisa terus berlatih sesuai alam. Dia mengira Mongkia itu melarikan diri sendiri, tetapi dia tidak menyangka Tuan Mo akan memakan otak Mongkia itu. Gadis kecil itu hanya berbicara omong kosong di film, apakah aku orang yang seperti itu? Untuk mengurangi rasa malunya, Tuan Mo segera memelototi Qin Lan dan berteriak dengan suara rendah, terlihat sangat berdalih. Ya, apakah kamu sendiri tidak mengetahuinya? Qin Lan tersenyum sedikit, dan kata-katanya langsung membuat Tuan Mo semakin malu, yang tidak bisa dia pulihkan untuk waktu yang lama. Lin Nan menggelengkan kepalanya tak berdaya ke samping dan tidak berbicara, tapi diam-diam memperhatikan ketiga orang itu bermain-main. Namun, terlihat dari kepribadian Qin Lan yang lincah dan ceria, dan sangat mirip dengan Ai Yufei dari benua dewa. Bukankah sama halnya dengan gadis itu dan tuan lamanya, berisik tapi selalu tak terpisahkan. Memikirkan Ai Yufei, Lin Nan tidak bisa tidak memikirkan Lin Qian, Putri Piao Xiang dan Huan Huan, dan aliran panas mengalir langsung dari perut bagian bawah ke dantiannya. Tidak bagus. Merasa suasana hatinya terpengaruh, Lin Nan tiba-tiba berteriak diam-diam. Celepuk. Tetapi saat berikutnya, meridian di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak seperti nyala api, terus-menerus membakar seluruh sarafnya. Tidak dapat menahan dampak yang tiba-tiba dan kuat, Lin Nan mulai kehilangan kesadaran seketika dan jatuh ke tanah. Gerakan Lin Nan segera menarik perhatian Tuan Mo dan Qin Changfeng. Baru sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada Lin Nan di samping mereka. Tuan, siapa dia? Qin Lan juga menemukan bahwa ada seorang pria muda berdiri di belakang Tuan Mo. Wajahnya yang tegas menunjukkan ekspresi yang agak menyakitkan saat ini, dan dia segera bertanya. Tuan Mo tetap diam, kesadarannya langsung menyelimuti Lin Nan, dan dia mengulurkan tangan untuk menjelajahi meridiannya. Tertawa, namun, saat tangannya baru saja menyentuh tubuh Lin Nan, gelombang udara yang panas seketika menimbulkan perlawanan yang kuat bahkan hampir mulai terbakar. Apa yang terjadi? Meskipun Tuan Mo berpengetahuan luas, dia tidak tahu keadaan seperti apa yang dialami Lin Nan saat ini. Dia belum pernah menemuinya sebelumnya. Rasa sakit yang parah di jari-jarinya membuatnya menjerit, dan dia segera melepaskannya, menatap Lin Nan dengan ekspresi kosong. Dia adalah alkemis yang menyelamatkanmu. Qin Changfeng, yang telah kembali ke keadaan pikiran normalnya, akhirnya mulai menatap Lin Nan secara langsung, dan merasa agak bersyukur di dalam hatinya. Jika bukan karena Lin Nan, Qin Lan tidak akan bangun secepat itu. Jadi dia juga menjelaskan dengan nada agak serius. Tuan Mo, apa yang terjadi? Setelah merenung sejenak, dia juga bertanya pada Tuan Mo dengan ekspresi agak terkejut, dan alisnya sudah berkerut. Tuan Mo mengerutkan kening sejak awal, pasti terjadi sesuatu. Entahlah, ini agak aneh. Setelah diperiksa dengan indera spiritualku, tidak ada luka luar. Ada gelombang panas yang berlebihan di dalam tubuh, yang seharusnya menjadi awal dari menjadi gila. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Mo, Qin Changfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak diam-diam, dan menatap tubuh Lin Nan dengan tidak percaya, alisnya semakin berkerut. Keheningan, hanya keheningan di seluruh ruangan. Anda bahkan dapat mendengar suara tetesan jarum tanpa menimbulkan suara apapun. Justru karena banyaknya pemikiran mengganggu yang baru saja dialami Lin Nan, dia jatuh ke dalam kondisi ini. Meskipun tidak seserius yang dikatakan Tuan Mo, tidak jauh berbeda. Napas panas menyebar ke seluruh tubuh Lin Nan hanya dalam sekejap, dan akhirnya mencapai dantian. Dengan nafas yang melonjak, itu menjerat ramuan emas 5 warna di dantian hanya dalam sekejap. Dalam keadaan seperti itu, Lin Nan tidak memiliki kesadaran asli sama sekali, dan membiarkan gelombang udara panas terus-menerus berdampak pada ramuan emas, mencoba menghilangkan kendali 5 elemen esensi di dalamnya. Apa yang terjadi di dalam tubuh Lin Nan tidak diketahui dunia luar, seperti Mo Lao dan Qin Changfeng. Meskipun mereka memperhatikan Lin Nan dengan cermat, mereka tidak tahu apakah Lin Nan bisa bangun. Waktu berlalu, dan masih belum ada suara di seluruh ruangan. Saraf semua orang tegang, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Lin Nan. Tertawa, Lin Nan dalam keadaan koma. Saat energi panas di dantiannya terus terakumulasi, 5 elemen esensi sejati mulai dikompresi keluar dari tubuh, secara otomatis membentuk esensi sejati yang melindungi tubuh. Ketika 5 elemen energi sejati keluar dari tubuh, Tuan Mo tercengang. Di sini, tingkat kultivasinya relatif tinggi, tetapi dia juga tertahan dalam sekejap. Dia telah melihat makhluk esensi sejati dengan atribut ganda. Mereka sudah menjadi jenius yang sangat langka, dan kebanyakan dari mereka telah direkrut dan diserap oleh Sekte Tiandan dan Balai Pemurnian Artefak, dan telah menjadi murid mereka. Adapun makhluk 3 atribut, dia hanya mendengarnya, tetapi belum pernah benar-benar melihatnya. Dengan 3 atribut,
esensi sejati secara otomatis akan menunjukkan 3 warna. Ini adalah yang terbaik di antara para jenius dan paling cocok untuk memurnikan ramuan dan menyempurnakan senjata. Tapi energi sebenarnya yang keluar dari Lin Nan saat ini ternyata 5 warna. Hal ini menunjukkan bahwa ia mempunyai 5 sifat dalam tubuh yang sama, yang saling menguatkan dan menahan satu sama lain. Inilah yang disebut oleh praktisi biasa sebagai 5 unsur. Masuk akal bahwa memiliki 5 elemen esensi sejati sama dengan memiliki tubuh yang abadi. Karena kelima elemen energi sejati saling memperkuat satu sama lain, energi sejati bersirkulasi tanpa henti di dalam tubuh, dan yang terpenting adalah ia dapat menetralisir setiap serangan energi sejati, mengurangi kekuatan serangannya hingga lebih dari setengahnya. Tuan Mo, apakah Lin Nan? Qin Changfeng benar-benar tercengang saat ini. Dia tidak percaya hal seperti itu akan muncul di hadapannya, dan jantungnya berdebar kencang. Setelah beberapa lama, dia bertanya pada Tuan Mo dengan nada serius, dan wajahnya menjadi bersemangat. Jangan katakan itu. Tuan Mo segera menyela kata-kata Qin Changfeng selanjutnya dan mengambil napas dalam-dalam untuk menutupi keterkejutan yang kuat di hatinya. Panggilan. Meskipun Tuan Mo tidak mengatakannya dengan jelas, Qin Changfeng masih mengerti arti kata-katanya dan segera menutup mulutnya tanpa mengucapkan kata-kata selanjutnya. Tapi pemandangan ini membuat Qin Lan merasakan keingintahuan yang kuat tentang pemuda Lin Nan, dan sepasang mata besar yang berkedip terus mengamatinya bolak-balik. Bahkan Tuan Mo tidak berdaya menghadapi apa yang terjadi pada Lin Nan sekarang. Adapun apakah dia bisa bangun, itu semua tergantung pada takdirnya sendiri, dan tidak ada yang bisa membantunya. Pada saat ini, Lin Nan tidak sepenuhnya pingsan, tetapi setengah tertidur dan setengah terjaga. Namun ia hanya memiliki kesadaran, tetapi tidak dapat mengontrol gerakan tubuhnya apapun. Bahkan mustahil baginya untuk mengaktifkan energi aslinya. Di Dantian, 5 elemen energi sejati secara bertahap dikeluarkan dari tubuh, tetapi energi panas sepenuhnya memenuhi ramuan emas, secara bertahap berubah menjadi bola api besar. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Nan terasa seperti terbakar, menyebabkan tubuhnya mulai meronta dengan keras. Faktanya, sekarang adalah momen paling berbahaya baginya. 5 elemen Yuan sejati sepenuhnya dipenuhi oleh energi panas itu, sehingga mustahil baginya untuk mengaktifkannya. Cek. 5 elemen energi sejati bergabung dengan energi padat yang memancar dari tubuhnya, dan segera bergabung ke dalamnya, terjalin satu sama lain, dan secara bertahap mulai mengelilingi Lin Nan. Ketiga orang yang menonton di ruangan itu semuanya tercengang, karena aura kuat justru membungkus tubuh Lin Nan di dalamnya, menutupi sosoknya. Ledakan. Namun, pada saat ini, itu juga merupakan momen paling berbahaya bagi Lin Nan. Ramuan emas yang diisi dengan energi panas dalam jumlah besar meledak sepenuhnya dalam sekejap mata, dan ramuan emas asli tidak ada lagi. Aliran udara yang kuat mengalir ke semua meridian Lin Nan dalam sekejap mata, dan mulai mengalir menuju pikirannya. Jika kesadaran Lin Nan dipenuhi oleh energi ini, maka dia akan menjadi terobsesi dan menjadi gila mulai sekarang, dan tidak akan membuat kemajuan apapun. Tidak bagus. Kesadaran Lin Nan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Tapi aku tidak bisa bicara, aku hanya bisa mengaum di dalam hatiku. Tetapi pada saat ini, semua gerakannya, dan bahkan seluruh kesadarannya, sepenuhnya mengabaikan perintah otaknya, dan saling terkait dengan panik. Ini sudah berakhir. Dalam sekejap, Lin Nan kehilangan semua harapan, berpikir bahwa dia pasti benar-benar kurang beruntung, dan bahkan pemikiran perlawanan pun lenyap. Tertawa. Namun, pada saat kritis ini, sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di kesadarannya. Namun karena cahaya keemasannya terlalu menyilaukan, dia tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa sosok itu. Ledakan. Dengan raungan seperti ledakan, cahaya keemasan pada sosok emas itu langsung membentuk energi yang sangat mendominasi di benak Lin Nan, dan dengan cepat mulai melakukan perjalanan di sepanjang meridiannya. Hihihi. Energi sejati yang sombong ini sebenarnya mulai menelan energi panas di seluruh meridian dengan postur super kuat, dan mulai mengembun di dantian. Ketika semuanya sudah tenang dan Lin Nan sekali lagi memiliki ramuan emas yang memancarkan cahaya keemasan di dantiannya, energi sejati yang sombong dengan cepat menyatu dan dituangkan ke dalam ramuan emas. Pada saat ini, Lin Nan akhirnya terbangun sepenuhnya. Hingga saat-saat terakhir, ia akhirnya menemukan wujud sebenarnya dari sosok emas tersebut. Roh pedang. Orang yang memancarkan cahaya keemasan yang kuat dan memadatkan kembali ramuan emas yang mendominasi untuk Lin Nan adalah roh pedang-pedang Suanyuan. Setelah membantu Lin Nan, roh pedang tampak sangat lemah. Tanpa kata-kata, dia menghilang dan menghilang dari kesadarannya lagi. Sial, apa yang terjadi? Akhirnya, Lin Nan membuka matanya. Dalam sekejap, cahaya agung muncul dari matanya dalam sekejap mata, membawa aura yang sangat kuat. Lin Nan, kamu. Tepat ketika dia membuka matanya,
5 elemen energi sejati dan energi padat yang telah berputar-putar di sekitar tubuhnya langsung masuk kembali ke dalam tubuhnya, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Melihat Lin Nan membuka matanya, Tuan Mo segera berjalan dengan ekspresi serius dan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, ini hanya situasi kecil. Lin Nan tersenyum acuh tak acuh, dan tidak membiarkan Tuan Mo terus bertanya, dan menjawab dengan nada yang sangat tenang. Tuan Mo tidak tahu bahwa tanpa pedang Xuan Yuan, Lin Nan tidak akan selamat dari bencana ini sama sekali, tetapi melihat Lin Nan baik-baik saja, dia akhirnya merasa lega. Tuan Mo, saya ingin meminjam ruang pelatihan untuk digunakan. Lin Nan mengabaikan Qin Chang Feng dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Tuan Mo. Melalui pengalaman ini, Lin Nan jelas merasa tersentuh, namun sendewa ini tidak terlihat jelas. Tidak masalah, ikut aku. Segera, Tuan Mo memimpin Lin Nan keluar, mengabaikan dua orang lainnya di ruangan itu dari awal hingga akhir. Lin Nan, aku bisa merekomendasikanmu untuk pergi ke Balai Pemurnian Senjata. Begitu dia meninggalkan rumah, pesan Tuan Mo sudah muncul di telinga Lin Nan. Balai Pemurnian Senjata. Belakangan ini, Lin Nan selalu mendengar nama Balai Pemurnian Senjata. Terlebih lagi, belati di tangannya sepertinya berasal dari Weapon Refining Hall. Tapi kenapa dia dimata-matai oleh begitu banyak kultivator, dia tidak tahu. Dia percaya bahwa belati Zhou Yingying pasti menyembunyikan rahasia Balai Pemurnian Senjata. Tuan Mo, apakah Anda dari Balai Pemurnian Senjata? Akhirnya, Lin Nan juga mulai bertanya melalui transmisi suara, dan wajahnya menjadi sedikit lebih serius. Faktanya, itu tidak ada hubungannya dengan sekte mana yang dimiliki Tuan Mo. Tetapi karena apa yang dikatakan orang terkuat dari alam abadi kepadanya sebelumnya, dia menjadi sangat tertarik dengan Balai Pemurnian Artefak. Ini lebih merupakan rasa ingin tahu daripada ketertarikan. Dia benar-benar ingin melihat tentang apa aula pemurnian senjata legendaris ini. Bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak. Kalau kamu tertarik, aku bisa memperkenalkanmu. Tuan Mo tidak menjawab pertanyaan Lin Nan secara langsung, tetapi terus berbicara dengan nada main-main, bahkan dengan sudut mulutnya terangkat. Kedua orang tersebut berkomunikasi melalui transmisi suara sambil berjalan menuju pintu ruang pelatihan. Tuan Mo, mari kita bicara tentang masalah Balai Pemurnian Senjata setelah saya selesai berpartisipasi dalam persidangan Sekte Tiandan. Namun, Anda dapat memberitahu saya siapa yang harus dibasmi sekarang. Tepat ketika Lin Nan hendak memasuki ruang pelatihan, dia tiba-tiba berbalik dan bertanya. Jika Lin Nan tidak menyebutkan masalah ini, dia akan melupakannya. Ada dua tugas sebelumnya, tetapi sekarang Lin Nan telah menyelesaikan tugas pertama, masih ada tugas yang lebih sulit menunggunya. Bei Tianming. Setelah merenung sejenak, pesan Tuan Mo kembali terngiang di telinga Lin Nan, memungkinkan dia akhirnya memahami tujuan akhir dari misi ini. Tapi dia bahkan tidak tahu siapa Bei Tianming itu. Dia tidak melanjutkan bertanya, tersenyum tipis, dan berjalan ke ruang pelatihan. Tertawa, saat dia melihat ke pintu, senyuman di wajah Lin Nan menghilang seketika, digantikan oleh ekspresi menyakitkan. Sepanjang jalan, dia telah menahan rasa sakit karena energi sejati yang terus-menerus bertabrakan dengan meridiannya, tetapi itu tidak terlihat di wajahnya, yang menunjukkan betapa kuatnya kemauannya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pil besar, dan segera meminumnya tanpa berpikir. Kemudian dia menahan rasa sakit yang parah dan mulai duduk bersila, bekerja keras untuk menyempurnakan pil tersebut untuk memaksimalkan efektivitasnya. Tertawa, energi padat muncul dari pori-pori tubuh Lin Nan dalam sekejap mata, dan mulai dengan cepat memenuhi sekeliling, secara bertahap memenuhi seluruh ruang pelatihan. Jika ada pil emas pengembalian besar saat ini, dia mungkin akan meminumnya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, efektivitas pil pengembalian besar terlalu lemah untuknya. Tertawa, namun, ketika Great Return Pil memasuki tubuhnya, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan dia dengan cepat menyerang, dengan mantap dan tanpa ampun menelan semua efek yang baru saja muncul. Roh Pedang. Adegan ini sangat familiar, dan Lin Nan segera menemukan kuncinya. Kecepatan melahap yang gila ini tidak memiliki kemungkinan lain kecuali roh pedang yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Hah? Apakah kamu di sini untuk mencuri energiku lagi? Lin Nan segera mendengus dingin, mengulurkan tangan dan mengambil pil pengembalian besar lainnya, membuka mulutnya dan menelannya. Ketika dia berada di benua dewa, dia tidak bisa memurnikan ramuan, jadi semua ramuan membutuhkan tiket emas untuk dibeli, yang mengakibatkan konsumsi yang besar. Tapi segalanya berbeda sekarang. Di benua primitif, dia sudah menjadi seorang alkemis. Biaya untuk memurnikan ramuan jauh lebih rendah, dan dia bisa membiarkan roh pedang melahapnya sepuasnya. Tertawa, tepat setelah mengambil dahuan dan, roh pedang itu seperti seekor harimau lapar yang telah menunggu lama. Ia menyerang dengan cepat, seperti embusan angin, menelan dahuan dan dalam sekejap mata.
Mengumpulkan pil. Tangan Lin Nan tidak berhenti sama sekali, dia dengan panik mengeluarkan semua ramuan dari cincin luar angkasa dan menelannya dalam satu tegukan tanpa berpikir. Persis seperti yang dia duga, ketika roh pedang menemukan bahwa energi yang baru disuntikkan muncul di tubuh Lin Nan, ia dengan cepat menyapu dan mengambil semua energi untuk dirinya sendiri, tidak menyisakan apapun untuk Lin Nan. Saya akan menghapusnya, bisakah Anda meninggalkannya untuk saya? Melihat pil di tangannya semakin berkurang, Lin Nan hampir menangis dan bergumam pada dirinya sendiri. Jelas sekali, kecepatan melahap roh pedang kali ini bahkan lebih menakutkan dan brutal dari sebelumnya. Akhirnya, ketika ramuan Lin Nan benar-benar hilang, roh pedang juga menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul. Tapi ramuan Lin Nan telah hilang. Nima, sepertinya kamu perlu menyiapkan lebih banyak ramuan. Mari kita lihat apakah aku tidak bisa menahanmu sampai mati. Lin Nan mengertakkan gigi dan mulai merasa kejam di hatinya. Sekarang dia punya banyak waktu, mudah untuk memperbaiki beberapa ramuan, belum lagi tidak ada yang akan mengganggunya di ruang latihan ini. Ketika dia mengeluarkan kuali alkimia dan bersiap untuk memurnikan ramuannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa rasa sakit di meridiannya telah hilang, dan tidak ada bedanya dari sebelumnya. Namun yang hilang di sebelahnya adalah sendewa di hati saya, sendewa peluang untuk terobosan. Bisakah roh pedang memakan benda ini? Dalam sekejap, wajah Lin Nan mulai terlihat ragu-ragu. Jika roh pedang menelan segalanya, apakah ia juga akan tertelan ketika ia mulai mengaktifkan esensi sejati dan menelan energi spiritual? Tertawa, untuk mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati pada keadaan alkimia, Lin Nan segera mengaktifkan energi sejatinya dan mengembunkannya di ujung jarinya. Dengan suara lembut, pil api di ujung jarinya langsung melompat keluar seperti bola api. Roh pedang tidak muncul, tapi Lin Nan akhirnya menghela nafas lega. Dengan cara ini, dia bisa mengabdikan dirinya sepenuh hati pada alkimia. Hihihi. Dalam sekejap, dia mulai mengaktifkan 5 elemen esensi sejati, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik pikiran 5 elemen, beroperasi dengan kekuatan penuh. Panggilan. Di ruang pelatihan, energi spiritual yang dipadatkan oleh formasi langsung mengalir deras menuju Lin Nan. Kota Fuxi. Ketika penguasa kota Ye Feihu mengetahui tentang kembalinya Lin Nan, dia mengirimkan semua tentara yang bertanggung jawab menjaga kota dan meminta mereka mencari tahu tentang Lin Nan. Selain itu, setiap tim telah mengirimkan sinyal suar. Jika Lin Nan ditemukan, mereka akan mengirimkan suar dan Ye Feihu akan tiba secepatnya. Ye Feihu jelas menganggap Lin Nan sebagai target terpentingnya kali ini. Demi Ye Xing, aku harus membasmi Lin Nan. Kali ini, Ye Feihu tidak bertindak sendiri, dia mulai menghubungi beberapa muridnya, dan bahkan menyampaikan berita tersebut kepada Ye Tian. Memintanya untuk memperhatikan Lin Nan, seorang kultivator. Hanya saja dalam 2 hari terakhir ini, pemberitaan yang diberitakan adalah Lin Nan masuk ke dalam serikat petani namun tidak melihatnya keluar. Ini membuat Ye Feihu menjadi sedikit gila. Ayo pergi ke serikat praktisi untuk meminta seseorang. Dari posisi di bawah Ye Feihu, seorang praktisi dengan mulut tajam dan pipi mongki langsung berkata kepadanya, dengan nada yang sangat arogan dalam kata-katanya. Bahkan Ye Feihu tidak bermaksud menganggapnya serius. Meskipun dia adalah adik laki-laki Ye Feihu, tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi, jadi dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk berbicara. Kecakapan tempur dihormati, apakah itu kakak laki-laki atau adik laki-laki, siapapun yang memiliki kecakapan tempur lebih tinggi secara alami berhak untuk berbicara. Tidak, kekuatan besar dari serikat penggarap bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Jangan tertipu oleh fenomena yang dangkal. Orang lain mungkin tidak tahu banyak tentang serikat petani, tetapi Ye Feihu, sebagai penguasa kota-kota Fuxi, mengetahuinya dengan baik. Tapi dia tidak bisa menceritakan rahasia ini, kalau tidak dia akan mati sebelum Lin Nan meninggal. Kita tidak bisa menunggu seperti ini saja. Kultivator dengan mulut tajam dan pipi mongki berdiri, melihat sekeliling dengan acuh tak acuh seolah dia tidak peduli pada siapapun, dan berkata dengan marah. Selain Ye Feihu, tentu saja ada pembantu yang dibawa olehnya. Hanya saja di antara belasan orang yang hadir, hanya adik juniornya yang memiliki tingkat kultivasi lebih kuat. Adapun yang lainnya, paling banyak mereka hanya berada di puncak mendiang jiwa yang baru lahir. Sun Yang, jangan lupa bagaimana aku menjagamu ketika kamu masih di sekte. Tidakkah kamu ingin membantuku dengan hal kecil ini, kakak? Melihat praktisi muda dengan mulut tajam dan pipi mongki berbalik untuk pergi, Ye Feihu segera berteriak, dan wajahnya langsung berubah muram. Selain sombong, adik junior ini tidak punya kekurangan lain. Terutama karena kekuatan tempurnya lebih kuat darinya, jadi tugas penting membasmi Lin Nan kali ini menjadi miliknya. Ayo pergi, kakak senior, jaga hatimu. Saya akan pergi ke serikat praktisi untuk melihat apakah Lin Nan ada di sana. Sun tidak mendengarkan kata-kata Ye Feihu,
tapi dia menganggap masalah ini sebagai urusannya sendiri, jadi dia tidak berencana untuk pergi. Jangan tertawa. Begitu Ye Feihu berteriak, Sun yang berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju langit. Targetnya adalah pasar gelap di kota Fuxi. Pada akhirnya, Ye Feihu hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, berharap Sun yang akan baik-baik saja, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada tuannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Ye Feihu. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat berita sebelumnya, seseorang mengatakan di hotel bahwa dia adalah saudara laki-laki Lin Nan. Jika orang ini dikendalikan dan digunakan untuk memeras Lin Nan, pasti akan menimbulkan efek yang tidak terduga. Semuanya, pergilah ke Fuxi City Hotel dan tangkap saudara laki-laki Lin Nan dulu. Aku tidak percaya Lin Nan masih bisa menjaga ketenangannya. Ye Feihu merenung sejenak. Semakin dia memikirkan masalah ini, semakin besar kemungkinannya untuk berhasil. Namun, begitu usulannya keluar, langsung menimbulkan tentangan dari praktisi lain. Awalnya, begitu banyak pembudidaya dalam tahap embrio datang untuk membasmi Lin Nan, seorang anak laki-laki di tahap awal ramuan emas, sudah kehilangan statusnya. Sekarang dia harus membuat drama penculikan terjadi, beritanya menyebar. Tidak, Feihu, aku tidak mengatakannya. Target utama kita dalam masalah ini adalah Lin Nan, dan temannya tidak salah. Ya, jangan bertindak berdasarkan dorongan hati kita. Kita tidak akan bisa bertemu siapapun di masa depan. Saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Target saya hanya Lin Nan dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ketika Ye Feihu mengemukakan pendapat ini, hal itu segera menimbulkan serangan balik yang kuat dari semua orang, dan semua orang menyatakan penolakan mereka untuk pergi. Alis Ye Feihu tiba-tiba berkerut. Dia benar-benar tidak menyangka orang-orang ini berpura-pura begitu serius dan bahkan tidak mendengarkan salam. Bang! Dalam keadaan seperti itu, begitu Ye Feihu mengulurkan tangannya, energi sejatinya dengan cepat menyembur keluar dari telapak tangannya. Pemuda yang paling dekat dengannya dan yang pertama berbicara ditampar sampai mati tanpa peringatan apapun. Siapa yang tidak mau pergi? Inilah hasil akhirnya, sesuatu yang membingungkan publik dengan kebohongannya. Untuk membalaskan dendam Ye Xing, Ye Feihu telah jatuh ke dalam keadaan gila, dan persahabatan dengan teman-temannya tidak lagi menjadi perhatiannya. Dan setelah Sun yang pergi, dia adalah orang yang paling berkuasa, jadi dia melakukan ini untuk menakut-nakuti para monyet. Hampir seketika, semua pembudidaya yang hadir tampak terkejut, menatap Ye Feihu dan kemudian mayat di tanah. Diam, seluruh aula ternyata sangat sunyi saat ini. Aura yang terpancar dari tubuh Ye Feihu membuat para praktisi ini bahkan tidak berani mengambil nafas. Namun karakter orang ini telah mencapai titik beku di hati banyak kultivator. Oke, apakah ada orang lain yang tidak mau pergi? Saya tidak keberatan, itu semua sukarela. Ye Feihu tampak sangat puas saat ini. Setelah mengamati kerumunan, dia akhirnya berbicara. Mendesis. Semua orang menarik napas dalam-dalam, dan jika bukan karena kekuatan tempur mereka yang relatif rendah, mereka akan mengumpat dengan keras. Otang pembawa sial, cucu Ye Feihu. Mengancam mereka dengan kematian, siapa yang tidak berani pergi? Karena kamu tidak keberatan, ayo pergi. Ye Feihu tersenyum galak, lalu melanjutkan berkata kepada mereka. Kalau roti bakarnya gak dimakan, kena denda, minta-minta. Saat ini, dia mengeluarkan kutukan keji di dalam hatinya, tapi dia tidak mengungkapkannya. 3 hari berlalu. Lin Nan tinggal di ruang pelatihan selama 3 hari penuh. Baru pada tengah hari di hari keempat dia akhirnya menghela nafas lega. Tanah di depannya dipenuhi dengan pil yang telah dimurnikan selama 3 hari terakhir. Dalam 3 hari ini, dia akhirnya menghabiskan ramuan di ring luar angkasa, hanya menyisakan banyak raging Thunder Ghost Fin. Benda ini tidak akan digunakan terlalu banyak untuk saat ini, jadi Lin Nan menyimpannya. Otang pembawa sial, saudaraku, aku tidak bisa menahanmu sampai mati. Melihat pil di tanah, Lin Nan secara acak memilih beberapa pil yang biasa digunakan dan melemparkannya ke dalam ring luar angkasa, dan kemudian mulai menelannya dengan gila-gilaan. Jika kultivator lain melihatnya dalam keadaan ini, rahang mereka mungkin akan terkejut. Ini jelas mencari kematian. Ada begitu banyak ramuan, dan ada banyak jenisnya. Lin Nan melemparkannya ke mulutnya satu demi satu apapun jenisnya. Dan dia bergumam di mulutnya sambil makan. Tapi aku khawatir hanya dia yang tahu bahwa dia sebenarnya bersemangat. Lebih baik roh pedang mengambil tindakan daripada diam. Klik, klik. Setelah melemparkan ramuan ke dalam mulutnya, Lin Nan merasa ingin mengunyah lilin. Dia tidak berhenti selama 1 jam penuh, dan ramuan di tanah juga berkurang dengan cepat. Cek. Di Dantian, roh pedang tidak mengecewakannya. Ia segera muncul dan mulai melahap pil ini dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, kecepatan roh pedang melahap ramuan itu perlahan-lahan melambat,
dan jelas bahwa ia tidak mampu lagi menahannya. Obat mujarab di benua primitif ini puluhan kali lebih murni daripada yang ada di benua dewa, jadi tidak perlu mengonsumsi terlalu banyak obat mujarab. Jadilah lebih kuat. Akhirnya, Lin Nan menjerit gembira dan segera memasukkan 4 atau 5 pil pengumpul roh ke dalam mulutnya. Tertawa. Namun, kali ini dia sedikit tercengang. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan gemetar, dan dia dengan cepat melompat dari tanah. Ketika roh pedang menemukan pil pengumpul roh yang telah ditelan Lin Nan, ia tidak menelannya sama sekali, tetapi menghilang dalam sekejap mata. Saya akan mencobanya. Mata Lin Nan melebar di tempat, dia tidak pernah berpikir bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Tertawa. Dalam sekejap, pil pengumpul roh memberikan efek pada tubuhnya, menyebabkan pil emas 5 warna di dantiannya mulai berputar dengan cepat. Namun, energi sebenarnya dalam dantian telah mencapai kondisi puncaknya, dan tidak ada ruang lagi. Setelah 4 atau 5 pil pengumpul roh diturunkan, energi spiritual menjadi lebih melimpah. Energi spiritual yang tidak memiliki tempat untuk dilampiaskan keluar dari tubuh dalam sekejap mata, tetapi masih belum dapat memuaskan kekuatan penuh yang menakutkan. Kesadaran Lin Nan mulai menghilang dengan cepat pada saat ini, dan pikirannya benar-benar kosong. Kekuatan pengisian yang kuat mendorongnya untuk tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Gelombang suara ditransmisikan dalam lingkaran, dan seluruh ruang pelatihan bergemuruh karena benturan. Ledakan. Setelah mengaum, energi sebenarnya memang sedikit berkurang. Namun sebelum dia sempat bereaksi, energi sejati dalam jumlah yang lebih murni dan lebih besar meningkat dengan cepat. Dia kehilangan kesadaran dan membuka pintu ke ruang pelatihan. Dengan membalikkan tangannya, 5 elemen esensi sejati yang murni menyembur keluar dari telapak tangannya dalam sekejap. Dengan suara keras, pintu ruang pelatihan dihancurkan olehnya. Tertawa. Segera setelah itu, sosok Lin Nan bergegas keluar seperti sambaran petir dan terus bergerak maju tanpa menemui hambatan apapun. Tidak bagus. Qin Changfeng dan Tuan Mo, yang sedang berbicara, tiba-tiba mendengar ledakan besar, berteriak diam-diam, dan bergegas keluar. Ketika mereka melihat itu adalah Lin Nan, mereka tercengang. Tidak tahu apa yang salah, mereka semua berubah menjadi aliran cahaya dan mengejarnya. Nafas yang kuat. Mo Lao, yang bergegas menuju Lin Nan, segera menyadari aura yang tidak biasa dan tirani di tubuh Lin Nan dan berteriak kaget. Segera setelah itu, Qin Changfeng juga merasakan aura yang muncul dari tubuh Lin Nan, dan sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat memperlambat pengejarannya. Buka pintunya dan menyingkir. Melihat Lin Nan bergegas menuju portal menuju kota Fuxi, Tuan Mo tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dan dengan cepat berteriak kepada kultivator yang menjaga pintu. Kedelapan kultivator sudah merasakan kedatangan Lin Nan, namun tanpa perintah dari Qin Changfeng dan Tuan Mo, mereka tidak berniat membuka pintu. Dan ketika Lin Nan bergegas, sudah ada 2 praktisi berdiri di depannya. Meskipun mereka merasakan energi sejati Lin Nan yang kuat naik ke langit, mereka percaya bahwa mereka berada di puncak budidaya jiwa baru lahir dan dapat sepenuhnya memblokir Lin Nan. Saat Pak Mo berteriak, mereka berdua sudah bergegas maju dengan tangan bersilang. Bang-bang. Namun, kecepatan Lin Nan telah mencapai titik ekstrim saat ini, bahkan tanpa jeda apapun, apalagi mengaktifkan energi aslinya, dan tubuhnya menghantam kedua pembudidaya tersebut. Kakak, tertawa. Segera setelah itu, kedua praktisi tersebut merasa seolah-olah mereka ditabrak oleh binatang purba yang berlari dengan kecepatan tinggi, dan tulang dada mereka hancur di tempat. Tubuh mereka seperti layang-layang yang talinya putus, terbang terbalik. Engah, tubuhnya masih di udara, dan seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar. Saat jatuh ke tanah, ia kehilangan vitalitasnya. Saya menghapus. Melihat keganasan Lin Nan, 6 pembudidaya yang tersisa berani menyentuh tepiannya dan dengan cepat membuka gerbang ke kota Fuxi. Tertawa, tapi Lin Nan, seolah-olah dia tidak memperhatikan orang-orang ini, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di susunan teleportasi. Aku tidak buta. Ketika Lin Nan pergi, seorang kultivator yang baru saja membuka pintu tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan bertanya dengan gemetar. Sejak Lin Nan pertama kali masuk, tidak satu pun dari mereka yang menganggap serius pemuda yang baru berada di tahap awal Jindan ini. Tapi setelah kejadian ini, mereka langsung mengerti bahwa mereka tidak boleh meremehkan orang, dan mereka tidak boleh meremehkan Lin Nan. Tidak. Apakah itu tahap awal inti emas? Pukul aku dan lihat apakah aku sedang bermimpi. Patah. Suara tajam keluar seketika, dan 5 bekas telapak tangan yang jelas tertinggal di wajah kultivator. Aku tidak merasakannya. Jika aku sedang bermimpi, aku pasti sedang bermimpi. 6 pembudidaya yang tersisa tidak bereaksi bahkan setelah Lin Nan pergi. Tidak ada yang percaya bahwa itu adalah Lin Nan sekarang. Tuan Mo, apa yang harus saya lakukan? Qin Changfeng akhirnya menyusul Tuan Mo,
mengangkat matanya dan menatap kedua mayat di tanah, dan bertanya dengan nada gemetar. Sebagai presiden asosiasi penggarap, dia juga sangat terkejut. Anak ini luar biasa, anggap saja apa adanya. Jika kamu melihatnya di masa depan, beri dia kenyamanan. Tuan Mo terus menatap ke pintu susunan teleportasi, dan dia tidak dapat mempercayainya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan suasana hatinya saat ini. Setelah merenung dalam waktu lama, dia akhirnya berbicara, dan otot-otot di wajahnya mulai sedikit bergerak. Tertawa. Sosok Lin Nan bergegas keluar dalam sekejap saat pintu susunan teleportasi terbuka, matanya sudah merah darah. Dia akan diliputi oleh energi tirani yang sebenarnya di dalam tubuhnya, tapi dia hanya mengandalkan kemauan tirani untuk bertahan. Dan pada saat ini, dia sangat membutuhkan titik ventilasi untuk sepenuhnya mengekstraksi efek dari 5 atau 6 pil pengumpul roh dari tubuhnya. Lihat, ini Lin Nan. Ya dewa, itu memang Lin Nan. Pergi dan beritahu Tuan Kota, akan ada hadiahnya. Apa yang terjadi? Lin Nan sepertinya gila. Ketika praktisi di serikat praktisi melihat Lin Nan, mereka segera mulai berbicara, tetapi segera mereka juga menyadari sesuatu yang tidak biasa. Lin Nan. Tiba-tiba, Sun Yang, yang datang ke serikat petani beberapa kali untuk menyelidiki berita tersebut, mendengar diskusi semua orang dan mengerutkan kening. Dia telah lama menunggu Lin Nan, tetapi Lin Nan tidak muncul, yang membuatnya tertekan. Jadi setelah mendengar nama Lin Nan, matanya berbinar, dia mengerutkan kening dan bergegas. Dia ingin melihat orang seperti apa Lin Nan itu. Tahap awal Jin dan membuat kakak senior Ye Feihu begitu ketakutan. Tertawa, begitu kakinya terpeleset, Sun Yang muncul di depan Lin Nan dengan ekspresi jijik. Lin Nan, kamu benar-benar tahu cara memamerkan energi sejatimu. Apakah kamu tidak lelah? Atau kamu mengatakan bahwa energi sejatimu tidak ada habisnya? Sun Yang berdiri di depan Lin Nan dan tiba-tiba merasa Ye Feihu membuat terlalu banyak keributan. Berapa lama energi sejati Lin Nan bisa bertahan begitu lama? Ramuan emas baru dalam tahap awal, dan energi sebenarnya mungkin akan habis dalam beberapa tarikan napas. Jadi dalam situasi ini, dia membuat suara mengejek kepada Lin Nan dan menghalangi jalan Lin Nan dengan santai. Namun, ketika Lin Nan kembali ke serikat praktisi, persepsinya langsung kembali, dan kesadarannya juga sedikit pulih. Hanya saja karena energi sebenarnya terlalu kuat, seluruh tubuhnya seolah diselimuti energi tirani. Ketika dia ingin berbicara, dia menemukan aliran energi sejati tersumbat di tenggorokannya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. Namun, Sun Yang, yang merupakan lawan main Lin Nan, mengira Lin Nan sengaja pamer. Ketika Lin Nan berbicara tetapi tidak ada suara, dia pikir dia tidak repot-repot berbicara dengannya, jadi dia tiba-tiba menjadi marah. Pergilah keluar jika kamu bisa, dan aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Wajah Sun Yang tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap, dan dia berteriak pada Lin Nan dengan nada yang sangat tidak senang. Di asosiasi kultivator, betapapun kejamnya tingkat kultivasinya, dia tidak akan berani mengambil tindakan. Jika tempat ini dihancurkan, dia tidak akan bisa memberikan kompensasi. Karena mentalitas ini, dia memilih keluar. Toh bangunan di luar diberkati formasi dan tidak akan rusak. Tertawa. Namun, begitu kata-katanya keluar, tubuh Lin Nan sedikit gemetar dan dia bergegas keluar, seolah dia tidak sabar. Ingin lari. Tidak semudah itu. Sun Yang mengira Lin Nan ingin melarikan diri, jadi dia tertawa jahat, memamerkan tubuhnya, dan menghilang dalam sekejap. Orang terkuat di alam abadi. Ini, tidak mungkin benar. Lin Nan ditakdirkan untuk mati. Pada tahap awal Jindan, bertarung melawan orang terkuat di alam abadi bukanlah mencari kematian. Benar, Lin Nan benar-benar bersenang-senang kali ini. Ketika Sun Yang menunjukkan kehebatan tempurnya dalam sekejap, seluruh serikat petani berseru kaget. Kali ini, mereka mengira Lin Nan pasti sudah mati, dan tidak ada harapan untuk selamat. Bagaimanapun, perbedaan antara kedua alam itu terlalu besar. Bahkan jika Lin Nan bisa melintasi perbatasan untuk membasmi musuh, sama sekali tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Sun Yang. Hore! Setelah Sun Yang pergi, para pembudidaya yang tidak takut akan masalah ini bergegas keluar seperti segerombolan lebah, semua ingin melihat kegembiraan. Hihihi. Namun, begitu mereka tiba di luar pintu serikat petani, sinyal suar warna-warni melesat ke langit. Jejak Lin Nan ditemukan, dan tentara yang bertanggung jawab mendeteksi berita tersebut segera mulai melaporkan berita tersebut. Dalam sekejap, lebih dari selusin suar yang dibuat dengan teknik khusus melesat ke udara seperti kembang api yang indah. Seluruh pembudidaya di kota Fuxi segera menyadari pemandangan luar biasa ini dan bergegas menuju sisi ini. Untuk sementara waktu, seluruh kota Fuxi mendidih, dan para praktisi ini ingin melihat apa yang terjadi. Rumah matahari. Sun Suefeng sedang mengistirahatkan pikirannya dengan mata terpejam,
bersandar di kursi dengan santai. Ketika bom sinyal meledak di udara, dia tertegun sejenak, kakinya bergerak, tubuhnya dengan cepat naik ke langit seperti jet, dan kesadarannya memadat menjadi seutas benang dalam sekejap dan menyebar. Akan mengejutkan jika ada orang lain di sini. Karena kekuatan bertarung yang dia tunjukkan seperti peri. Ternyata setelah terluka parah terakhir kali, Sun Xuefeng tiba-tiba mendapat tanda terobosan. Dia kemudian mengasingkan diri dan menerobos ke alam abadi dalam satu gerakan. Lin Nan. Ketika dia menemukan bahwa pintu serikat petani adalah tempat munculnya sinyal suar, dia tertegun, tetapi kemudian dia melihat sosok Lin Nan. Hihihi. Pada saat yang sama, aura yang kuat dan menakutkan tiba-tiba mengalir dari rumah tuan kota menuju serikat petani. Di belakangnya, ada lebih dari selusin master di Naschen Soul Stage. Aku tidak menyangka Ye Feihu akan menerobos ke alam abadi. Pantas saja dia begitu gila. Wajah Sun Xuefeng jelas tergerak. Dia menggumamkan sesuatu dengan suara rendah dan mengikuti dengan tenang dari belakang, berencana untuk menunggu langkah. Faktanya, dia bisa saja mengabaikan hidup atau mati Lin Nan. Tapi dia ingin Li Mufei bangun. Bagaimanapun, tanpa dia, Menara Linglong akan menjadi menara mati tanpa ada gunanya. Karena alasan baru untuk melestarikan harta keluarga Sun, dia memutuskan untuk membantu Lin Nan. Sial, apa yang Ye Feihu ingin lakukan? Namun, ketika Sun Xuefeng tiba di depan serikat praktisi, dia akhirnya menemukan bahwa Lin Nan dikepung. Di sekelilingnya, ada lebih dari selusin pembudidaya yang semuanya tampak acuh tak acuh, dan ada juga orang paling kuat di alam transformasi abadi seperti Ye Feihu dan Sun Yang. Melihat situasi ini, bahkan Sun Xuefeng pun sedikit tercengang. Memang benar dia adalah orang terkuat di alam abadi, tapi dia hanya bisa melawan Ye Feihu. Adapun Sun Yang, dilihat dari nafasnya saja, dia tidak bisa bersaing. Jadi dia segera memutuskan untuk menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu dan bertindak sesuai situasi. Hotel Kota Fuxi. Maha Guru merasakan kehadiran Lin Nan saat dia keluar dari serikat petani, bergegas keluar, dan juga bergegas menuju ke arah Lin Nan. Tingkat kultivasinya belum benar-benar mencapai kondisi abadi yang sebenarnya. Terakhir kali dia bertarung dengan Lin Nan, dia hanya mengaktifkan metode rahasia dan secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya. Jadi kecepatannya tertinggal jauh. Ketika dia tiba di depan serikat petani, pemandangan di depannya membuatnya menarik napas, dan seperti Sun Xuefeng, dia bersembunyi dan tidak muncul. Tapi mata jahatnya tidak pernah meninggalkan Lin Nan. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin membawa anak ini pergi dan menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga semua harta dan ramuan di cincin luar angkasa Lin Nan akan menjadi miliknya. Hihihi. Pada saat ini, Lin Nan, yang dikelilingi oleh banyak praktisi tirani, masih memiliki semua energi sejati di tubuhnya yang menyembur keluar dengan cepat tanpa jeda. Merasa begitu banyak orang yang mengelilinginya, dia merasakan perasaan samar di hatinya. Meskipun dia sekarang memiliki sejumlah besar energi sejati, tidak ada yang akan percaya diri jika dia bertarung melawan begitu banyak pembudidaya sekaligus, dan bahkan 3 orang paling kuat di alam transformasi abadi. Lin Nan, aku sudah lama mendengar bahwa kamu adalah seorang pamer. Aku tidak menyangka bahwa kamu masih pamer ketika kamu sekarat. Kamu membuang begitu banyak energi nyata tanpa alasan. Apakah ini hanya pertunjukan? Ini juga pertama kalinya Ye Feihu bertemu langsung dengan Lin Nan. Terakhir kali melalui potret di poster buronan, tapi dia tahu banyak tentang Lin Nan. Segera, dia berteriak dengan arogan kepada Lin Nan, dan pada saat yang sama melepaskan aura uniknya dari negeri dongeng. Selain itu, ia juga menyimpulkan bahwa Lin Nan sedang pamer dengan memancarkan energi sejati. Menurutnya, Lin Nan pasti akan mati kali ini. Lin Nan tidak menjawab apapun, dan senyum percaya diri yang khas di wajahnya berubah menjadi ekspresi tegas. Para penggarap di tahap jiwa baru lahir baik-baik saja, tapi sialnya, 3 orang paling kuat di alam abadi datang ke sini. Meskipun master tertinggi tidak muncul, Lin Nan masih merasakan posisinya dengan akurat, jadi dia juga disertakan. Lin Nan, bukankah kamu gila? Dan konon kamu bisa membasmi musuh melintasi perbatasan. Hehe, datang dan basmi aku. Ye Feihu mengandalkan budidayanya di alam abadi dan segera mulai mengejek Lin Nan. Lin Nan mengerutkan kening, tapi masih tidak menjawab. Namun karena perputaran otaknya yang cepat, beban pada tubuhnya telah mencapai batasnya. Faktanya, Lin Nan sudah terbagi menjadi 5 wilayah saat ini. Indranya mendeteksi situasi di sekitarnya, dan dia harus menanggung siksaan dari energi nyata yang mengalir ke dalam tubuhnya, dan di telapak tangannya, dia juga mulai bekerja keras untuk menekan energi nyata. Dan dia harus menemukan cara untuk bertahan hidup dalam situasi ini dan menahan sinisme Ye Feihu. Dalam keadaan tegang ini, potensinya terstimulasi sepenuhnya, namun tubuhnya tidak dapat mempertahankannya. Tanpa berkata-kata, Lin Nan hanya bisa menatap Ye Feihu di depannya saat ini,
bahkan kekuatan tempurnya terkondensasi di tubuhnya dan tidak dapat meledak sepenuhnya. Apakah perlu bicara omong kosong? Sun yang juga berdiri saat ini, menatap Lin Nan sambil tersenyum dan berkata dengan galak. Menurutnya, Lin Nan hanya pamer. Pada tahap awal Jindan, serigala dengan ekor besar bahkan mungkin tidak mampu menahan tamparan dari dirinya sendiri, bukan? Tidak, lihat betapa kuatnya aura Lin Nan sekarang. Kita harus memberinya waktu untuk pamer. Ye Feiyu telah menyimpulkan bahwa Lin Nan pasti akan mati, dan tentu saja dia tidak terburu-buru, jadi dia menghentikan Sun Yang dari keinginan untuk membasmi Lin Nan secara langsung, dan malah menatap Lin Nan dengan senyum yang agak lucu. Adapun para penggarap di sekitarnya, mereka juga tercengang. Mereka sudah lama ingin membasmi Lin Nan dengan cepat dan segera melarikan diri. Ye Feiyu benar-benar tidak manusiawi, dan dia benar-benar mengancam mereka dengan kekuatan tempurnya. Tapi siapa yang tahu kalau daya juang mereka sendiri kurang bagus, jadi sekarang mereka tidak punya suara sama sekali. Bahkan para kultivator yang menyaksikan kegembiraan saat ini memiliki ekspresi terdiam di wajah mereka. Dua orang kuat di alam transformasi abadi, selusin orang kuat di tahap jiwa baru lahir, begitu banyak master yang mengelilingi seorang anak laki-laki di tahap awal inti emas, tampaknya agak cerewet. Namun, tidak ada yang mengira Lin Nan akan terus hidup. Karena orang-orang ini telah memutuskan bahwa Lin Nan pasti akan mati di bawah perbedaan kekuatan tempur yang begitu besar. Tidak hanya para praktisi ini, bahkan Sun Suefeng, yang bersembunyi di kegelapan, juga memiliki pemikiran aneh ini. Lin Nan mungkin tidak dapat melarikan diri kali ini. Meskipun dia tahu bahwa Lin Nan kuat dan bertenaga, sangat mustahil baginya untuk berhasil melarikan diri dengan barisan seperti ini. Namun, dia menemukan masalah yang diabaikan oleh hampir semua orang. Aura tirani yang terpancar dari tubuh Lin Nan sudah begitu kuat sekian lama, kenapa masih begitu megah? Meski sengaja ditekan, namun tidak bisa disembunyikan dari kesadarannya, jadi dia menantikannya lagi. Baiklah ibu mertua, aku capek menunggu, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, Sun yang akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia mengeluarkan raungan keras, dan pada saat yang sama, energi nyata melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia dengan cepat berlari menuju Lin Nan. Tertawa, kecepatan orang-orang kuat di alam abadi telah mencapai tahap yang menakutkan. Dikatakan seperti kilat, tetapi meninggalkan serangkaian bayangan, dan ada aura misterius di setiap gerakan dan setiap gerakan. Merasakan aura pembasmi gila Sun yang datang ke arahnya, mata Lin Nan langsung berubah dingin, dan garis cahaya merah darah mengembun di matanya, berkedip tanpa henti. Namun, dia tidak bergerak. Meski kesadarannya masih kabur, setidaknya dia bisa merasakan keberadaan Sun yang melalui persepsi abnormalnya. Selain itu, dengan persepsinya yang kuat, gerakan cepat Sun yang memunculkan bayangan dipecah menjadi segmen yang tak terhitung jumlahnya, seperti film yang melambat, dan langsung muncul di benak Lin Nan. Berpura-puralah, jika kamu terus berpura-pura, aku tidak percaya kamu bisa menahan pukulanku. Wajah Sun yang menjadi lebih suram saat ini. Melihat kurangnya reaksi Lin Nan, dia secara naluriah berpikir bahwa anak ini membenci keberadaannya. Itu sebabnya dia mengeluarkan raungan yang ganas. Selain itu, saat suaranya muncul, sosok itu sudah berada di depan Lin Nan, dan energi sejatinya langsung dimobilisasi ke tinjunya yang kental. Panggilan, angin kencang tiba-tiba bertiup, dengan momentum yang dahsyat, dan menghantam Lin Nan secara langsung. Namun, ketika Sun yang meninju, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Tidak bagus. Perasaan krisis yang buruk seketika membuatnya merasa panik di dalam hatinya, bahkan membuat hatinya bergetar. Pada saat ini, Sun yang sepertinya merasakan aura menakutkan muncul dari Lin Nan yang sulit dia hadapi. Aura ini tidak memiliki aturan, ia benar-benar menghancurkan kehancuran. Tertawa, ketika pukulannya tiba di depan Lin Nan dengan kekuatan guntur, Lin Nan akhirnya bergerak. Tapi itu hanya isyarat biasa dengan mengulurkan telapak tangannya. Oh tidak, Lin Nan sedang mencari kematian. Itu benar, akan aneh jika kamu tidak mati melawan master dari alam abadi. Tapi ada yang salah dengan auranya. Kenapa aku merasa aura Lin Nan lebih kuat? Pergi, apakah kamu bodoh? Jika Lin Nan bisa mengalahkan orang kuat di alam abadi ini, aku akan rela memotong kepalanya. Ketika Lin Nan melambaikan tangannya untuk melancarkan serangan balik, para penggarap di sekitarnya mulai berbicara. Namun, meskipun aura Lin Nan agak tidak biasa, mereka tetap tidak menganggapnya tinggi. Ledakan. Namun, saat semua orang membicarakannya, aura kuat Lin Nan dan Sun yang bertabrakan satu sama lain. Raungan besar, seperti ledakan gunung, dengan cepat meledak di antara kedua orang itu. Lin Nan telah sepenuhnya memampatkan esensi sejati di telapak tangannya, membentuk bom esensi sejati. Terlebih lagi, karena menelan 4 atau 5 pil pengumpul roh,
energi sebenarnya dalam tubuhnya mencapai batas yang dapat ditanggung oleh tubuhnya. Jika bukan karena tubuhnya telah ditempa, dia mungkin akan meledak karena kekuatan energi sejatinya yang luar biasa, bahkan tanpa bantuan orang-orang seperti Ye Feihu. Meskipun banyak energi sejati yang mengalir keluar dari tubuhnya terbuang, 80% energi tersebut masih ada di tubuhnya. Hal ini mengakibatkan tubuh Lin Nan memiliki energi nyata yang hampir tidak terbatas, sehingga energi nyata yang dikompresinya puluhan kali lebih kuat daripada energi nyata yang diperolehnya dengan melahap energi spiritual sebelumnya. Dan yang paling penting adalah esensi sejati Lin Nan adalah 5 elemen esensi sejati. Dengan 5 atribut elemen, bahkan esensi sejati yang dihasilkan oleh pil pengumpul roh sepenuhnya berubah menjadi esensi sejati 5 elemen dalam sekejap. Oleh karena itu, energi yang keluar dari telapak tangannya hanya dapat digambarkan sebagai energi yang menakutkan. Panggilan. Ketika bom energi sebenarnya bertemu dengan angin tinju Sun Yang, bom itu meledak seketika. Yang terjadi selanjutnya seperti energi yang mengepul yang menelan segalanya, menghancurkan pukulan yang tampaknya tajam dalam sekejap mata. Tidak hanya itu, energi yang mengepul terus bergerak, menelan seluruh tubuh Sun Yang dalam sekejap mata. Di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh Sun Yang ditelan oleh energi yang sangat besar ini dan berubah menjadi abu sebelum dia sempat bereaksi. Dalam sekejap, hampir semua pembudidaya yang hadir, termasuk Ye Feihu, semua matanya melebar, terlihat sangat tidak percaya. Bahkan mulutnya kini terbuka membentuk O, dan telur bisa dimasukkan ke dalamnya. Energi yang kuat menyebabkan Lin Nan terpesona, tetapi pada saat ini tidak ada yang meremehkannya. Hati Ye Feihu bergetar hebat. Bahkan jika Lin Nan tampaknya terluka parah dan ingin bangkit dari tanah, dia masih merasakan gelombang kepanikan. Pukulan kuat Lin Nan sangat mengejutkannya sehingga dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Bahkan saat ini, dia tidak mengakui bahwa Lin Nan memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Ledakan. Akhirnya, setelah melahap tubuh Sun Yang, energi kekerasan menghantam dinding serikat petani, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Ledakan. Karena energinya sangat menakutkan, seluruh serikat praktisi meraung dan sedikit gemetar. Tertawa, dan tembok yang diberkati oleh formasi dengan cepat menghasilkan kekuatan perlawanan dengan sendirinya, bersinar dengan cahaya biru tua. Untungnya, level Lin Nan relatif rendah, jika tidak, serikat petani akan langsung runtuh selama pemboman ini. Itu tidak mungkin. Sepertinya tidak ada yang mustahil di sini di Lin Nan. Sial, kapan aku akan memiliki kekuatan tempur seperti ini? Lin Nan, Lin Nan, Lin Nan, Lin Nan, Setelah beberapa diskusi yang tersebar, tidak hanya siapa yang memimpin, tetapi juga orang-orang mulai meneriakkan nama Lin Nan. Pemandangan seperti ini belum pernah muncul di seluruh kota Fuxi, atau bahkan di seluruh benua primitif. Ribuan pembudidaya semuanya meneriakkan nama Lin Nan dengan gila-gilaan tanpa sedikit pun kebingungan, yang meningkatkan prestise Lin Nan ke tingkat yang baru. Bahkan penguasa kota Ye Feihu pun tidak memiliki prestise seperti itu. Sial, gadis ini aneh. Sun Suefeng, yang bersembunyi di kegelapan, pertama kali dikejutkan oleh pemboman kejam Lin Nan, dan kemudian dikejutkan oleh teriakan yang mengejutkan itu. Dalam situasi ini, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Meskipun dia mengutuk, ada ekspresi bangga di wajah lamanya. Lin Nan tidak mengecewakannya. Cek-cek. Namun, ketika Lin Nan menarik banyak perhatian dan menjadi fokus banyak kultivator, dua sosok dengan cepat muncul di serikat kultivator. Qin Changfeng dan Tuan Mo juga bergegas keluar dengan wajah terkejut. Wajah mereka menunjukkan kebingungan saat ini, tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Lin Nan. Namun, saat pertama kali muncul, mereka melihat tubuh Lin Nan yang masih gemetar tak stabil setelah bangun, dan mereka langsung berteriak. Oh, siapa yang melakukannya? Kemarahan Tuan Mo yang berapi-api meledak dalam sekejap, matanya bersinar, dia melirik orang-orang di sekitarnya dan berteriak keras. Tertawa. Namun, saat ini, Qin Changfeng sudah bergegas menuju Lin Nan dengan cepat. Tuan Mo dan saya baru saja membicarakan tentang Lin Nan, dan dia juga berpikir bahwa Lin Nan adalah bakat yang menjanjikan. Dan yang terpenting adalah Qin Lan sangat optimis terhadap Lin Nan. Qin Changfeng telah banyak tenang karena kebangkitan Qin Lan, jadi dia tidak memiliki dendam terhadap Lin Nan saat ini dan sangat berterima kasih dari lubuk hatinya. Dengan baik, wajah Ye Feihu penuh rasa malu saat ini. Dia sebenarnya tidak mengenali salah satu dari dua orang di depannya, dan dia bahkan tidak bisa melihat dunia orang lain dengan jelas. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak lagi memiliki psikologi selain sifat takut-takut. Siapa itu? Majulah. Setelah menunggu lama, Tuan Mo tidak mendengar jawaban siapapun. Dia segera meraung lagi dan berjalan menuju Ye Feihu. Langkahnya sangat ringan, seolah-olah dia sedang menginjak kapas, tidak mengeluarkan suara sama sekali,
tetapi aura seluruh tubuhnya tidak boleh dianggap remeh, dan dia menyelimuti Ye Feihu dalam sekejap. Dalam situasi ini, saya khawatir bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Ye Feihu adalah tokoh kuncinya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Feihu merasakan aura ganas keluar dari tubuh Tuan Mo, dan jantungnya tiba-tiba sedikit menegang, dan dia segera mundur 2 langkah dan bertanya dengan gugup. Apa yang sedang kamu lakukan? Hah, siapa namamu? Tuan Mo telah tiba di depan Ye Feihu, menatapnya dengan ekspresi muram, mendengus dingin, dan bertanya. Meskipun serikat petani berada di bawah yurisdiksi kota Fuxi, serikat tersebut sebenarnya tidak berada di bawah kendali Ye Feihu. Tempat ini sepenuhnya berada di luar lingkup pengelolaan kota. Bagaimanapun, serikat praktisi terhubung dengan 4 benua. Jika dikelola, setara dengan dikelola oleh kota-kota di 4 benua. Hal ini pasti akan menimbulkan konflik, jadi ini adalah kasus khusus yang tidak tunduk pada pengelolaan apapun di benua manapun dan merupakan keberadaan yang sepenuhnya independen. Justru karena independensi serikat petani, Ye Feihu sama sekali tidak mengenal Tuan Mo dan Qin Changfeng di depannya, dan belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Ye Feihu, kota Fuxi adalah milikku. Ye Feihu pertama kali melaporkan namanya, dan kemudian melanjutkan berbicara dengan Tuan Mo. Tapi Tuan Mo sama sekali tidak peduli dengan apa yang dia katakan, dan ekspresinya tetap tidak berubah dan serius, terutama mata yang terus mengamati tubuhnya. Oh, kamu adalah penguasa kota-kota Fuxi. Keluar dari sini dan jangan menghalangi. Tuan Mo melirik Ye Feihu dan tidak memperhatikannya sama sekali. Dia segera menyela kata-katanya dan melanjutkan. Saat ini, mata Ye Feihu tiba-tiba menjadi dingin. Diabaikan di depan semua orang telah membuatnya merasakan kemarahan yang memuncak di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu keadaan seperti apa yang ada di hadapan Tuan Mo, dia bertanya-tanya apakah mungkin melakukan serangan diam-diam dan membasmi lelaki tua yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati ini. Dan melawan Lin Nan, dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Siapa kamu dan mengapa kamu berbicara seperti ini padaku? Untuk mengetahui detail tentang Tuan Mo, Ye Feihu segera berteriak keras, dan matanya memancarkan 2 sinar cahaya pada saat bersamaan. Bang! Namun, saat dia menatap Tuan Mo dengan tatapan penuh harap, menunggu jawabannya, Tuan Mo melambaikan tangannya dan menepuk dadanya dengan telapak tangan. Dengan suara teredam, tubuh Ye Feihu segera terbang keluar. Kamu sedang mencari kematian. Bukan urusanmu kalau aku membalaskan dendam anakku. Bagaimanapun, Ye Feihu adalah orang terkuat di alam abadi. Setelah diserang oleh telapak tangan ini, dia tidak terpengaruh secara serius. Dia segera meraung marah pada Tuan Mo. Faktanya, Tuan Mo tidak berniat menamparkan Ye Feihu sampai mati. Jika tidak, dengan kekuatan bertarungnya, mustahil bagi Ye Feihu untuk tetap hidup. Pembalasan dendam. Mendengar raungan Ye Feihu, hati Tuan Mo langsung tenggelam, dan dia merasa kasihan. Lupakan saja, aku tidak akan membasmimu, cepat keluar dari sini, kalau tidak aku tidak akan menjamin hidupmu. Tuan Mo merenung sejenak, lalu berkata kepada Ye Feihu dengan tatapan tak berdaya, dan berbalik ke arah Lin Nan. Niat awalnya adalah membiarkan Ye Feihu setidaknya menyelamatkan nyawanya sendiri. Jika anak laki-lakinya meninggal, dan jika ayahnya meninggal lagi, maka tamatlah seluruh keluarga. Kesempatan bagus. Ketika Tuan Mo berbalik, Ye Feihu tiba-tiba mengerutkan kening dan merasa bahagia di hatinya. Tertawa, cahaya dingin dan suara lembut yang menembus ruang tiba-tiba terdengar dari belakang Mo Lao. Tuan Mo sedikit terkejut. Kesadarannya tidak pernah menjauh dari Ye Feihu sejak awal, jadi ketika dia bergerak, dia langsung bereaksi. Alisnya sedikit berkerut, dan sudut mulutnya terangkat menyeringai. Meskipun kekuatan tempur Ye Feihu bersifat tirani, dia masih jauh di belakang Mo Lao. Dan dia sadar diri, jadi dia segera menggunakan pedangnya. Pedang ini adalah kartu truf terkuat Ye Feihu, dan merupakan perlengkapan tingkat bumi tingkat rendah. Kekuatan tempurnya sendiri ditambah dengan pedang dengan cepat meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim. Saat dia mengaktifkan pedangnya, tubuh Ye Feihu dengan cepat bergegas menuju Tuan Mo. Pada bilah pedang yang memancarkan cahaya dingin, ada sedikit tanda misterius yang terus mengalir. Dalam sekejap mata, pedang telah mencapai belakang Tuan Mo, dan Ye Feihu bahkan bisa membayangkan adegan di mana lelaki tua yang meninggal itu ditemukan tewas di tempat. Pemandangan ini akhirnya membuat senyuman bangga muncul di wajahnya. Tanda tanya titik. Namun, saat berikutnya, ketika jarak antara pedang dan punggung Mo Lao hanya beberapa sentimeter, tubuh Mo Lao langsung meluncur ke samping tanpa ada gerakan apapun. Berbalik, telapak tangan kering terentang. Segera setelah itu, Tuan Mo menjentikkan jarinya sedikit ke pedang yang datang ke arahnya, dan suara tajam keluar. Berdengung. Dalam sekejap, badan pedang yang terkena peluru mulai bergetar dengan cepat dan mengeluarkan suara gemetar. Di bawah getaran keras,
Ye Feihu merasa tangannya yang memegang gagang pedang terbakar, dan rasa sakit yang membakar menyebar dari telapak tangannya ke tubuhnya di tempat. Dia tiba-tiba menjerit. Tangan yang memegang pedang tidak bisa lagi menahannya. Huff, aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi dengan levelmu, kamu harus kembali dan berlatih selama 2 tahun lagi. Alih-alih mengejar kemenangan, Tuan Mo memandang Ye Feihu dengan jijik, dan kemudian berkata kepadanya dengan nada agak sarkastik. Mendesis. Para kultivator yang menyaksikan kegembiraan itu berhenti berteriak ketika Tuan Mo dan Qin Changfeng keluar. Ketika mereka melihat metode kejam Tuan Mo, mereka tidak bisa menahan nafas. Alam Ye Feihu ada di sana, dia adalah orang terkuat di tahap awal alam abadi. Tapi Tuan Mo bahkan lebih misterius. Hanya dengan 1 peluru, Ye Feihu dikalahkan dan tidak punya keinginan untuk bertarung lagi. Dentang. Saat itulah pedang yang diambil Ye Feihu dari tangannya jatuh ke tanah, mengeluarkan suara emas dan batu yang tajam. Kamu, siapa kamu? Ye Feihu juga sangat ketakutan dengan serangan Tuan Mo. Tapi pedang di tanah adalah hartanya, dan dia tidak ingin membuangnya seperti ini, dan dia juga ingin tahu siapa Tuan Mo. Apakah ini penting? Ambil kembali barang anakmu dan pergi dari sini. Ini kesempatan terakhirmu. Ekspresi Tuan Mo menjadi ganas, dan kata-katanya mengandung sedikit ancaman niat membasmi. Dia melirik ke arah Ye Feihu lagi, tetapi tidak menjelaskan terlalu banyak. Kali ini, Ye Feihu terdiam. Dia ingin membasmi orang tua jahat ini, dan bahkan Lin Nan, yang sedang berjalan ke arahnya saat ini. Namun dia tahu betul bahwa ini sepertinya hal yang mustahil. Hah, karena kamu tidak menginginkannya, maka aku akan melakukannya. Di bawah tatapan Ye Feihu yang sangat bermusuhan, Lin Nan melangkah maju, mengambil pedang di tanah tanpa kesopanan, melemparkannya ke dalam ring luar angkasa, dan berkata kepada Ye Feihu sambil tersenyum. Apa? Mengapa Ye Feihu pergi? Dia tidak menyangka Lin Nan akan begitu tidak tahu malu. Ini perlengkapannya, dan butuh banyak usaha untuk mendapatkannya dari Weapon Refining Hall. Tapi itu diambil begitu saja oleh Lin Nan. Jika itu normal, dia akan menjadi marah dan menamparnya. Tapi itu tidak mungkin sekarang, karena saat ini, Pak Mo sedang menatapnya sambil berpikir. Lin Nan, kembalikan padaku. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ye Feihu masih enggan berpisah dengan pedangnya, dan segera berkata kepada Lin Nan dengan wajah muram. Apa? Lin Nan tidak menyangka bahwa lelaki tua Ye Feihu ini akan menyerahkan nyawanya daripada kekayaannya. Maaf, saya tidak akan mengembalikan apapun yang saya simpan. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, Anda dapat mengambilnya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Ye Feihu, wajah Lin Nan tiba-tiba menunjukkan senyuman, dan dia segera menjawab dengan nada yang sangat tidak tahu malu. Saya menghapus. Ye Feihu hampir berhenti menangis, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wajah tua dengan ekspresi sedih, mata penuh niat membasmi menatap Lin Nan, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Oke, keluar sekarang, jangan tunggu aku berubah pikiran. Juga, jika kamu berani menyentuh rambut Lin Nan, aku akan merobohkan rumah tuan kotamu. Tuan Mo tampak sangat tidak sabar, melambaikan tangannya ke Ye Feihu, dan mengancamnya. Penindasan, ini penindasan terbuka. Dengan kekuatan bertarung tiraninya, Tuan Mo benar-benar menindas Ye Feihu, dan dia menindas tanpa tekanan apapun. Tapi Lin Nan juga menggunakan tindakan yang sangat tidak tahu malu untuk menyita pedang Ye Feihu saat ini. Ayo pergi. Akhirnya, di depan lawan yang kuat seperti Tuan Mo, Ye Feihu memilih untuk pergi, dan segera berteriak dengan dingin kepada praktisi panggung Nas Chen Sol yang bahkan tidak bergerak. Tapi sebelum pergi, dia masih menatap Lin Nan dengan enggan. Terutama cincin luar angkasa yang dikenakan Lin Nan di tangannya saat ini membuat mata Ye Feihu memancarkan semburan cahaya. Sekarang Lin Nan mendapat dukungan dari lelaki tua ini, Ye Feihu tidak punya pilihan selain mengakuinya, dan dia juga penuh dengan kepahitan. Tapi dia tidak menyerah, apalagi dia masih punya sandera di tangannya. Saya tidak percaya Lin Nan berani menolak. Lin Nan, bagaimana kamu memprovokasi dia? Anak ini adalah orang yang kejam. Kamu harus lebih berhati-hati. Melihat Ye Feihu pergi dengan selusin pembudidaya jiwa baru lahir, Tuan Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Lin Nan dengan heran, dan ada ekspresi bermartabat di alisnya. Meskipun Tuan Mo belum pernah bertemu Ye Feihu, dia telah mendengar namanya dan mengetahui beberapa perbuatannya, jadi dia hanya mengingatkan Lin Nan. Cek, namun, tidak lama setelah tim Ye Feihu pergi, 2 aliran cahaya mengalir dari arah lain kota Fuxi. Pukulan kuat tadi, ditambah dengan fakta bahwa Lin Nan memadatkan energi nyata pertahanan dalam sekejap, membuat energi nyata di tubuhnya tidak lagi begitu kuat. Jadi ketika kedua sosok itu bergegas mendekat, persepsi mesumnya langsung terfokus satu sama lain. 1260.